Itu adalah hak Tinggi Jabir yang menyatukan orang gaib di tengah pulau itu, di dalam 80 hasta kali 80 hasta. Itu dipagar, kemudian ditanami. Assalamualaikum pemirsa BP Channel, bersama saya Bu Supian, kita berjumpa kembali. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Andes Haji Bambang Imran. Kita akan sedikit membahas tentang Pulau Kumala. Mungkin sebagian orang banyak yang tidak mengetahui bagaimana sejarahnya Pulau Kumala hingga kita ketahui sekarang sudah menjadi salah satu objek wisata yang cukup digandrungi oleh masyarakat, khususnya di Kutai Kartanegara. Untuk itu kita sama-sama kita dengarkan saja penjelasan beliau tentang proses pembangunan Pulau Kumala ini. Kisah Pulau Kumala. Iya. Nah, Pulau Kumala itu misalnya sebelumnya itu sulit dibangun. Iya. PT-PT yang maju untuk bangun Pulau Kumala itu segalanya ada benturan-benturan. Nah, ada yang mati, ada yang tenggelam, sebagainya. Jadi pada satu ketika Tinggi Jabir itu sakit demam selama 13 hari. Ke 14 hari sembuh. Iya. Waktunya sembuh datang petugas yang berpakaian pemerintah ini, pegawai itu. Iya, iya. Mengajak Petinggi Jabir itu untuk pergi ke Pulau Kumala. Jadi Petinggi Jabir ini dengan kekuatan yang ada ini diumpatinya makai speedboat. Iya. Speedboat itu kemudian singgah yang di seberangnya Pulau Kumala ini, yang dekat kuburan di mana nih namanya Putri Karangmelenggu situ. Iya, iya. Nah, gedung situ. Nah, di situ istilahnya dulunya ada jalan. Iya. Kelihatan. Iya. Nah, terus apa nih yang mengalainya itu ada yang menjemput pakai oto Impala. Maka umpatlah Petinggi Jabir dengan orang itu pergi menuju ke darat, kelihatannya menuju arah ke Samarinda. Iya. Dilihatnya zaman itu situ ramai, rumah orang banyak. Gitu. Sekitar kayak kurang lebih 10 kilo itu stop oto Impala itu. Lalu petugas yang mengalainya itu berganti baju. Sudah begitu baju, naik lagi nyakoto, langsungnya balik menuju Pulau Kumala. Jadi Pulau Kumala dengan seberangnya ini adalah ada jembatan. Jembatan yang ada pada waktu itu jembatan belum ada. Belum dibangun masa jembatan bukan. Jalan ya 2 jalur belum ada. Belum ada. Situ ada kuburan lawas mah. Oh. Itu. Situ ada jembatan menuju ke pulau. Nah, di pulau itulah istilahnya Sida itu apa nih katakanlah juru jalan itu mengatakan tuh dilihat gitu. Balai kami itu roboh. Iya. Sampai diganggu oleh istilahnya perusahaan. Itu sebabnya perusahaan itu dapat bekerja di situ. Iya, iya. Nah, lalu kami berjalan menuju Tinggi Jabir menuju ke Ulu. Iya. Nah, di situ penuh dengan rumah. Rumahnya baik-baik rumahnya. Di hulu pulau ini tadi. Nah, hulu pulau. Pulau. Nah, di situ orangnya baik-baik. Baik-baik orangnya. Nah, kemudian kami menuju ke hilir pulau. Hilir pulau. Nah, di situ orangnya jahat-jahat. Oh. Jahat. Jadi orang itu tadi minta Petinggi Jabir agar supaya melaporkan kepada Sultan yang ada. Iya. Supaya diadakan tanah seluas 80 depa kali 80 depa di tengah pulau itu. Di tengah pulau. Ya 80 depa kali 80 pulau. Jadi orangnya yang ada di pulau itu dijadikan satu di tengah itu. Nah, jadi dengan cara itu dipelas memakai memotong seekor sapi. Inilah Petinggi Jabir ini. Habis itu Petinggi Jabir itu disuruh nyamulang, dibawa nyamulang ke rumahnya. Iya, iya. Jadi empainya Petinggi Jabir datang ke aku, mengesahkan itu. Peristiwa itu. Iya. Lalu otomatis kami ini menyampaikan kepada Sultan. Iya, iya. Nah, oleh Sultan itu ada Sultan lapor kepada Bupati, lalu pulau itu dipelas dengan seekor sapi. Zaman Bupati siapa pada waktu itu? Kalau di salah Sokani, kalau di salah. Pak Sokani sudah ya.
Kemudian istilahnya orang yang ada di pulau ya rame Iya. mandi ini ya banyak ini dikumpulkan di tengah pulau itu yang 80 hasta kali 80 hasta. Iya, iya. Nah, apakah sekarang masih ada ya 80 hasta kali 80 hasta itu? Oh, dulu itu dipulahkan memang dulu. Ada dipolahkan Waktu itu. pertama bangun. Itu hak petinggi Jabir masalahnya. Tengah itu ya. Tengah itu. Nah, Nah, itu harus dijaga. Kalau dijaga itu balik pulang orang menguasai pulau itu iya. menjadi kesulitan pulang etan para pewisata. Hmm. Itu adalah hak tinggi Jabir Ah. yang menyatukan orang gaib di tengah pulau itu Tengah pulau. di dalam 80 hasta kali 80 hasta. 80 hasta. Itu dipagar, kemudian ditanami bunga-bunga. Jadi hulu hilir ini tadi di situ segala Situ berkumpul ini. segalanya. Yang baik, yang jahat Ya, nih. ya ke situ segalanya. Di Nah, tengah. itu kisahnya. Lalu pulau itu sekarang nih, misalnya dapat dianukan, dijadikan tempat wisata. Kalau mandi, didapat. Karena pulau itu penuh dengan manusia. Iya. Itu lah. Tapi nama yang ditemui Sida tadi ada Sida sampaikan siapa nama orangnya situ. Orang itu nanti disampaikan oleh oleh petinggi Jabir. Siapa nama orangnya itu. Heeh. Itu. Kelihatannya orang itu bekerja di pemerintah bajunya. Ciri-cirinya Nah, dia ada Sida Cirinya gambarkan. besar tinggi orang. Besar tinggi orangnya pakai pakaian Dan pemerintah. berpengaruh. Berpengaruh. Menunjuk balai ini, lihat balai itu roboh pihak kiwa aja itu. Ini yang menganu ini PT-PT itu gitu ya. Tapi sebenarnya Sida dikenal memang dengan Sida dengan yang ada bawa Sida tadi. Dengan orang itu tuh. Iya, dikenal sih. Dikenal. Dikenal sih. Itu orang gaib jalan yang menuju ke Samarinda itu. Iya. Rupanya jalannya sekarang ini yang dua jalur itu Iya, iya. kiwa kanannya itu penuh dengan orang-orang gaib sebenarnya. Sekarang jembatan yang ada dulu jembatan gantung itu dengan pulau duluan mana dibangun? Duluan pulang, Duluan pulau. Iya. Berarti setelah pulau itu dibangun artinya aman barulah jembatan. baru dia ini. Dalam pembangunan jembatan dulu ada dengar kita tegak mana kisahnya di balik pembangunan jembatan tuh dulu. Nah, jadi Proses bangun pulau itu harus diberi makan juga di situ. Situ dulu. Tapi istilahnya beri makan tuh hanya sekedar Heeh. tegak janji ini artinya 10 tahun sekali, 10 tahun sekali. Kenyataan ada yang tidak mendapati janji. Oh. Itu sebabnya jembatan roboh. Ada Itu kisahnya. ada yang bisa. Nah, jadi kayak itu artinya kisah Sida. Jadi mengharap agar supaya tengah pulau itu dijaga baik-baik. Gitu nah. Jadi harapan kita tegak mana nih ya Anda untuk pengelolaan pulau yang ada untuk sekarang ini nih. Kalau kita melihat nih apa yang perlu diperbaiki tentang pengelolaan pulau nih. Menurut kita yang mungkin ya ada keliru, mungkin tegak ini mungkin. Ya, Apa pertama kali istilahnya Kita ada pernah baru-baru di jalan ke pulau? belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Hanya sudah melewat. Pernah itu, tapi dulu. Waktu belum rame-ramenya tegak wayah ini. Iya. Itu kayaknya perlu dilihat juga tuh. Jadi tahu ya nih, oh ini yang keliru, ini yang keliru. Saya harapkan agar supaya 80 hasta ke 80 hasta itu dijaga. Kalau waktu di Pulau 80 hasta dulu kita ada di situ hadir. Mendihadir. Mendihadir itu ya. Karena menurut kabarnya itu terkena danau. Oh. Nah, danau itu misalnya etam manukan, etam uruk sebagainya. Iya, iya. Supaya tinggi beri pagar kemudian ditanami bunga-bunga. Tanami bunga. Nah, disitulah orang gaib di pulau itu berkumpul. Sesuai dengan pesan Sidan tadi yang ditemui Roh. Dan lagi kalau dapat itu istilahnya tiap 8 tahun sekali itu Iya. ya itu beri sesajen lah mereka itu. Oh, iya. Artinya tanda persahabatan gitu nah. Tapi untuk sekarang ini siapa yang bisa melaksanakan kayak itu tuh? Misalnya ada ritual-ritual kayak gitu ya. Itu otomatis pihak kesultanan. Pihak kesultanan. Kan sultan dimintakan itu. Ah. Sultan ada dana sebagainya paksa marah kepada pemerintah. Tahu kita wayah ini dilakukan Sidan, Dik. Itu Allah bisa. Syarat-syarat. Kami lawas diam di Sengata itu tidak tahu lagi wah ini. Kalau sendiri Itu untuk menjaga pulau itu baik-baik. Kalau mandi itu bisa hancur balik itu. Terima kasih atas penjelasan kita. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan kan tentang segalanya. Demikian wawancara saya dengan Pak Haji Bambang Imran dari Tenggarong.